Selamat datang teman-teman di podcast yang paling bikin ketawa, Misteri Pijat dan Burung. Di sini kita nggak cuma bahas hal-hal misterius, tapi juga yang bikin kalian ngakak sampai tenggorokan pegel. Jangan khawatir, kalau ada yang nyangkut, kita ada Bu Gilang SPPBL, spesialis pijat yang udah kayak superhero, tapi supernya khusus untuk barang laki-laki. Oh iya, saya Suhuyu, host kalian yang akan menemani perjalanan komedi ini. Siap Bu Gilang? Siap, Suhu. Siap gak? Gue kan lebih siap pijat daripada orang siap nikah, haha. Oke, halo semuanya. Gue Bu Gilang, atau kalian bisa manggil gue Bugil, karena gue suka banget kalau orang manggil gue gitu. Berasa kayak artis. Gue ini spesialis dalam, ya gitu deh, kalau urusan bangun-bangun gak ada yang bisa ngelain gue. Paling jago bikin burung yang sekarat bisa berdiri lagi. Pokoknya kalau burung udah sekarat, tenang aja. Gue punya terapi jitu, bukan cuma buat orang dewasa, buat anak burung juga bisa. Hahaha, bener banget tuh Bugil. Kayaknya kalau kita semua ikut terapi Bugil, bukan cuma burung, manusia juga bisa terbang. Nah, buat yang mungkin belum tahu, Bu Gilang ini selain jago pijat barang laki, juga terkenal karena kemampuannya dalam membangunkan burung yang sudah, nyaris tidur selamanya. Bu, bisa ceritain nggak sih gimana caranya biar burung yang udah hampir putus asa bisa kembali terbang? Jadi gini Suhu, semua itu bermula dari teknik yang nggak bisa diajarin sembarangan ya. Ada step-step tertentu yang harus dilalui. Pertama, harus ada komunikasi yang baik, harus ngerti psikologinya si burung. Maksudnya, harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau udah tahu, baru deh kita kasih treatment. Tapi jangan salah, yang terpenting tuh bukan cuma fisiknya Suhu. Terkadang yang bikin burung drop itu karena stres. Kayak manusia kan, burung juga butuh pijat pikiran. Haha. Bener banget tuh Bu, pijat pikiran. Kayaknya nggak cuma burung yang butuh itu. Gue aja tiap pagi pijat otak biar bisa mikir bener. Hahaha. Nah, kalau buat kalian yang penasaran sama teknik-teknik Bugil, jangan kemana-mana, karena kita bakal kupas tuntas. Dan pastinya dengan guyonan yang bikin kalian terpingkal-pingkal. Jadi, pastikan kalian tetap dengerin podcast ini. Kita bakal ngobrolin banyak hal, termasuk yang belum pernah kalian denger. Bahkan, kalau kita bahas teknik-teknik ini, burung kalian bisa bangun dari tidur panjang, langsung siap terbang. Hahaha, bener banget Suhu. Bahkan bisa jadi burung kalian bakal lebih bersemangat daripada kalian yang baru bangun tidur. Tapi tenang, semua ada caranya, dan gue bakal berbagi sedikit tips. Siapa tahu bisa membantu burung-burung kalian yang sudah lama beristirahat. Tapi ya, buat yang belum siap, ya siap-siap aja kaget, karena metode gue itu out of the box, haha. Hahaha, waduh, gue udah kebayang tuh Bugir. Kalian yang lagi dengerin, siap-siap ya, karena kita bakal ngejelasin lebih banyak lagi tentang dunia pijat yang gak pernah kalian bayangin sebelumnya. Dan juga soal burung yang bisa bangun setelah tidur panjang, siap-siap terbang lagi. Pokoknya siapin tisu karena kalian bakal ketawa sampai nangis. Oke Bugil, langsung aja deh. Mulai dari bagaimana sih caranya biar burung bisa bangun lagi tanpa harus pakai magic. Jadi, pertama-tama kita harus belajar Suhu. Kalau burung itu nggak bisa langsung sembuh cuman karena keajaiban. Dia butuh pendekatan spesial kayak yang gue pakai tiap kali ngobatin burung-burung yang udah tertidur. Bisa mulai dengan pemanasan dulu. Tapi jangan salah, pemanasannya bukan kayak pemanas air buat teh ya. Hahaha. Bener banget Bu. Pemanasan ala Bugil bisa jadi burungnya langsung terbang tinggi. Tapi ngomong-ngomong soal pemanasan Bugil, boleh nggak kasih kita teaser sedikit? Gimana sih rasanya pijat barang laki yang selama ini jadi rahasia? Wah, itu sih rahasia deh Suhu. Tapi boleh nih gue kasih bocoran. Yang pasti, tekniknya itu harus lembut, tapi juga tegas. Biar burungnya tuh ngomong sendiri. Wah, gue bisa bangun nih. Hahaha. Oke, buat yang penasaran, langsung aja simak terus podcast kita. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan bahas banyak hal lucu dan pastinya bermanfaat buat kalian. Jadi, stay tune ya. Siapa tahu setelah dengerin ini, burung kalian bisa terbang lebih tinggi dari biasa.
Oke, kembali lagi di podcast Misteri Pijat dan Burung. Barusan kita dengerin Bu Gilang tentang teknik pemanasan yang bikin burung langsung bangun dan siap terbang. Nah, sekarang kita bakal masuk lebih dalam ke dunia terapi burung yang udah kehilangan semangat alias burung yang lagi down. Bu Gil, bisa jelasin nggak sih kayak apa sih proses terapi burung yang bener-bener bisa bangkit dari kematian itu? Kematian gitu, Suhu, serem banget. Oke, gini. Pertama, kita harus kenali dulu masalah burungnya. Nggak semua burung yang kelihatan mati itu benar-benar mati. Kadang mereka cuma ngebosenin aja. Nah, langkah pertama, terapi ini butuh sentuhan yang tepat. Gue mulai dengan, ya, kayak ngelus-ngelus biar burungnya ngerasa nyaman. Kadang juga gue kasih air putih biar nggak dehidrasi. Siapa tahu dia kayak manusia, lapar atau aus kan? Burung aja butuh me time kayak manusia ya. Gue jadi mikir kalau gue dehidrasi, ada Bu Gilang yang bakal kasih air putih. Tapi kalau burung dehidrasi bisa jadi masalah baru nih ya. Jadi teknik pertama itu cuma sentuhan lembut dan air putih? Atau masih ada trik lainnya? Tentu aja, Suhu. Itu baru permulaan loh. Setelah burung minum air putih, baru deh kita lanjut ke terapi lebih serius, yaitu pijat ringan. Tapi bukan sembarangan pijat ya. Gue juga harus baca body language burungnya. Kalau burungnya cuek-cuek aja, berarti dia lagi mute dan butuh perhatian lebih. Kalau dia mulai berisik, itu tandanya mulai ada perubahan. Kalau sudah begitu, baru deh gue kasih semacam akupunktur ala Bu Gilang. Wow, akupunktur ala Bu Gilang. Ini gue nggak menyangka, ternyata burung juga bisa kena akupunktur. Tapi Bu Gil, gue penasaran nih. Kalau misalnya burung udah mulai berisik itu, apakah ada kemungkinan untuk terbang? Maksud gue kayak setelah dia bangun langsung bisa terbang tinggi gitu? Atau butuh lebih banyak treatment lagi? Hahaha, kalau burung udah berisik itu pertanda bagus banget, Suhu. Tapi tetap kita harus kasih waktu. Nggak bisa langsung fly gitu aja. Harus ada tahapan. Kalau kayak manusia, lu tahu kan, ada yang butuh rehab lama, ada juga yang bisa langsung sembuh. Kayak burung, dia butuh a few days dengan teknik khusus. Kadang gue juga pakai terapi musik loh, karena burung itu sensitif sama suara. Jadi gue putar lagu-lagu relax biar mereka bisa calm down dulu. Berarti selain pijat dan air putih, burung juga perlu playlist yang cozy banget ya. Wah, gue pikir kalau gue jadi burung bisa jadi DJ Bu Gilang deh. Terus, Bu, kalau misalnya burung udah mulai hidup lagi itu, ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kita lihat dari si burung? Misalnya kayak burung tiba-tiba pakai gaya hidup sehat gitu. Hahaha, iya, Suhu, bisa aja tuh. Burung yang semula suka mager, tiba-tiba jadi fit banget. Saking semangatnya, dia malah jadi diet. Itu juga jadi bagian dari terapi. Kalau burung udah mulai gerak-gerak, terus kayak lari-lari kecil, atau ngibasin kayap, itu tandanya dia udah on track. Kita bisa lihat si burung ini mulai punya semangat baru. Jadi ya, kalau burung lagi mulai pede, berarti kita sudah sukses. Gue bayangin deh, burung tiba-tiba jadi gym freak setelah terapi Bu Gilang. Burung nge-gym tiap pagi, nambah otot, bahkan bisa start karir baru jadi instruktur fitness burung. Tapi ada nggak sih kasus di mana burung ini susah banget sembuh, Bu? Atau emang semua burung bisa kembali terbang kalau udah ketemu dengan terapi Bu Gilang? Wah, ada juga kasus burung yang udah benar-benar susah, Suhu. Kadang mereka tuh butuh waktu lebih lama. Bahkan ada yang, ya, nggak berhasil. Tapi gue tetap nggak pernah nyerah. Terapi itu kan butuh ketekunan. Kadang burung juga butuh recovery time, kayak manusia kan. Makanya gue selalu bilang, jangan pernah bilang gagal sebelum coba lagi. Keep going and don't give up. Wah, luar biasa banget Bu Gil. Pesan hidupnya juga dalam banget tuh. Jangan pernah bilang gagal sebelum coba lagi. Bener banget. Bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Tapi kalau udah gini, gue ngerasa kayak burung yang udah mulai bangkit lagi. Nggak sabar buat dengerin terapi-terapi lainnya yang lebih gokil di bagian selanjutnya. Haha, iya, Suhu. Jadi kalau burung kalian udah mulai terbang lagi, ingat ya, jangan lupa kasih mereka waktu buat terbang bebas. Jangan sampai mereka malah balik lagi ke down gara-gara overwork. Bener banget, Bu. Oke, buat kalian yang penasaran banget, jangan kemana-mana karena di episode berikutnya kita bakal bahas lebih lanjut tentang teknik pijat lainnya. Bahkan mungkin ada tips buat barang laki yang harus dijaga dengan baik. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dengerin. Sampai ketemu di bagian selanjutnya.
Selamat datang kembali teman-teman, masih di podcast Misteri Pijat dan Burung barengan gue, Suhuyu, dan narasumber kita yang luar biasa, Bu Gilang SPPBL, spesialis pijat barang laki. Nah, tadi kita udah bahas soal burung yang bisa bangkit lagi. Dan sekarang kita mau masuk ke topik yang gak kalah panas, yaitu pijat barang laki. Bu Gil, bisa kasih kita sedikit bocoran tentang gimana sih rasanya dipijat ala Bu Gilang? Hahaha, wah Suhu, gua sih cuma bisa bilang, kalau lo mau nyobain, siap-siap aja. Rasanya tuh kayak gampang banget tidur, tapi bangunnya langsung melek dengan semangat baru. Pijat barang laki itu bukan sekadar urusan fisik loh, gua tuh ngelihatnya kayak ngasih energi baru buat yang udah kelelahan. Bukan cuma, ya fisik sih, tapi juga mental. Jadi kayak refreshing total gitu. Wow, jadi ternyata bukan cuma badan yang digerak-gerakin, tapi mental juga dipijat ya. Ini bisa jadi solusi buat cowok-cowok yang lagi pusing mikirin hidupnya ya. Nah Bu, ada teknik khusus nggak sih dalam memijat barang laki ini? Maksud gue nggak sembarangan kan? Oh tentu, gua tuh nggak sembarangan Suhu. Jadi pertama kita mulai dengan pemanasan. Tapi jangan bayangin yang aneh-aneh ya. Ini lebih ke relaksasi dulu, kayak deep breathing gitu. Kita kasih waktu supaya si barang itu relax, terus baru masuk ke tahap yang lebih dalam. Pijatan yang gua pakai tuh memang harus sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang mereka butuh sentuhan lembut, kadang juga yang agak tegas, biar bisa bangkit. Jadi ini kayak ngerawat mobil ya Bu. Ada yang perlu dipijit pelan-pelan, ada yang butuh servis berat biar bisa jalan lagi. Tapi serius nih Bu, ada nggak sih pelanggan yang awalnya malu atau canggung pas mau dipijit? Maksud gue, kan barang laki itu bisa jadi topik sensitif. Hahaha, pastilah Suhu. Banyak banget yang awalnya malu, terutama yang baru pertama kali datang. Tapi gua selalu bilang, jangan khawatir, ini semua cuma professional treatment. Yang penting mereka nyaman dulu. Kadang pas udah mulai dipijat, mereka malah gak mau berhenti. Ada yang ketiduran, ada juga yang sambil ngomongin masalah hidupnya. Iya, kadang gue jadi counselor hidup juga loh, bukan cuma tukang pijat. Jadi Bu Gilang selain jadi spesialis pijat barang laki, juga jadi terapis hati ya. Bisa jadi psikolog, konselor, bahkan mentor hidup. Luar biasa. Nah, terus Bu, menurut lo apa sih manfaat terbesar dari terapi ini? Selain buat bangkit yang jelas itu biar nggak mati gaya. Manfaatnya banyak banget Suhu. Pijat barang laki itu bisa ningkatin sirkulasi darah, merelaksasi otot-otot yang tegang, dan tentu aja bisa ngebangkitin mood orang yang sempat down. Yang paling penting sih, kita ngasih perasaan nyaman, supaya orang-orang yang stres itu bisa jadi lebih tenang. Kadang mereka tuh udah lupa gimana rasanya nikmatnya hidup karena terlalu fokus sama masalah. Nah, disitulah gua masuk, kasih sentuhan yang pas, biar mereka bisa terbang lagi. Wow, jadi terapi ini juga punya efek psikologis ya Bu? Nggak cuma fisik, tapi juga bisa nge-lift semangat hidup. Gue jadi pengen coba deh biar bisa bangkit lagi kayak burung yang habis dipijit. Tapi Bu, bisa nggak sih kita dapetin tips-tips sederhana buat yang nggak bisa langsung ke Bu Gilang? Misalnya, ada nggak sih teknik pijat yang bisa dipraktikin sendiri di rumah? Hahaha, gua sih seneng banget kalau bisa bantu lebih banyak orang. Suhu, jadi ada beberapa teknik sederhana yang bisa dicoba di rumah. Pertama, coba deh pijat pelan-pelan di bagian pundak dan leher. Biasanya itu yang paling tegang. Terus, coba ambil bola tenis, letakin di bawah punggung dan berguling-guling pelan-pelan. Bisa bantu ngilangin ketegangan di otot. Tapi kalau masalah udah berat, jangan tunggu lama-lama. Langsung aja datang ke gua. Bola tenis buat pijet, nggak kebayang deh. Orang lagi nonton bola malah bola tenis dipakai buat pijet. Tapi ya, kalau udah mulai serius langsung aja ke Bu Gilang ya guys, biar bisa terbang seperti burung yang baru bangkit. Oke Bu, ngomong-ngomong soal ini, ada nggak sih cerita lucu atau kejadian kocak waktu lo lagi terapi barang laki? Gue penasaran deh, pasti ada kejadian unik yang bikin ngagak. Oh banyak banget Su. Ada sekali gue lagi terapi, tiba-tiba si klien tuh ketiduran. Tapi ketiduran sambil ngomongin rencana hidup. Jadi kayak dia tidur tapi otaknya tetap mikirin kerjaan dan segala masalah hidupnya. Gue sampai kebingungan, apakah gue yang pijat atau dia yang ngasih terapi ke gue ya?
Jadi dia nyambung banget ya ternyata. Bisa jadi terapi dua arah. Ini baru namanya pijat multidimensi. Terus Bu, buat yang lagi dengerin dan mungkin masih agak kaku dengan semua hal ini, ada nggak sih pesan terakhir dari Bu Gilang yang bisa bikin mereka lebih semangat dan nggak takut buat terbang lagi, baik secara fisik maupun mental? Pesan gua Suhu, jangan pernah takut untuk minta bantuan. Kadang kita butuh orang lain untuk bantu bangkit, entah itu dari pijatan, kata-kata, atau bahkan cuma ngobrol santai. Yang penting lo harus siap buat terbang lagi, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi jangan terlalu lama meremukan semangat, lo pasti bisa bangkit. Betul banget Bugil, jangan biarin masalah mengikat kita, semangat itu harus terus terbang. Terima kasih banyak ya Bugil udah sharing ilmu yang luar biasa ini. Buat yang dengerin, jangan lupa untuk coba sendiri, terapi-terapi ringan dan pastikan untuk terbang tinggi kayak burung yang baru bangkit. Terus ikuti podcast kita, karena masih banyak hal lucu dan bermanfaat lainnya yang bakal kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat datang kembali teman-teman, masih di podcast Misteri Pijat dan Burung barengan gua Suhuyu dan Bu Gilang SPPBL, spesialis pijat barang laki yang udah dikenal banyak orang. Nah, tadi kita udah bahas soal terapi dan juga teknik-teknik dasar. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang lebih ekstrim, kayak teknik pijat ala Bu Gilang yang bikin burung bisa terbang tinggi. Bu Gil, boleh dong bocorin teknik terapi ekstrim yang lo pakai biar si barang bisa bangkit lebih dahsyat lagi? Haha, siap Suhu. Oke, jadi gini, kalau burung udah terbang tinggi dan butuh level up, gue mulai dengan teknik yang boleh dibilang sedikit gila, tapi hasilnya luar biasa. Yang pertama, gue pakai teknik refleksologi supercharge. Ini tuh kayak energy boost buat si barang. Gue ngelakuin pijetan-pijetan di titik tertentu yang sensitif banget, yang bisa bikin si barang kayak langsung meledak energi positifnya. Hahaha. Refleksologi supercharge. Seriusan Bu? Jadi barang laki dipijat di titik sensitif dan langsung bangkit gitu. Gue yang kebayang sih kalau dipijat gitu bisa langsung ngebut kayak mobil sport. Tapi selain itu ada nggak teknik lainnya yang juga ekstrim tapi tetap efektif? Pastinya. Nah, ada juga yang namanya pijat metafisik. Ini teknik yang paling gue sukain, Suhu. Jadi, sebelum mulai, gue bener-bener mood setting dulu. Gue kasih aromaterapi, suara gelombang laut, dan coba bawa si barang ke dunia lain. Itu tuh kayak membawa mereka ke alam mimpi, tapi dalam keadaan sadar. Gue bisa rasain ketika si barang masuk ke dunia ini, mereka tuh jadi lebih rileks, lebih terhubung sama energi alam. Hahaha. Wah bugil, jadi barang laki bisa jalan-jalan ke alam mimpi. Berarti selama terapi ini si barang kayak transcendental experience gitu ya. Bisa jadi barang laki bukan cuma terbang, tapi juga terbang ke dunia lain. Tapi Bu, ada nggak sih pengalaman lucu atau kejadian kocak waktu lu lagi pakai teknik ini? Hahaha, banyak banget, Su. Salah satu kejadian lucu tuh waktu ada klien yang kira-kira udah bener-bener terbang ke dunia lain. Pas gue lagi setting mood dengan gelombang laut, dia malah tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang aneh banget. Gue kira dia bakal ngomong sesuatu yang mistis. Dia malah ngomong, "Beb, besok makan apa?" Gue sampai bingung, Suhu. Kayaknya pikiran dia malah balik ke masalah makan daripada masalah bangkit. Jadi malah mikirin makanan pas lagi meditasi. Bugil, kayaknya lo udah bukan cuma terapis tapi juga bisa jadi biksu hidup ya. Gua kira dia bakal dapat pencerahan, malah cari tahu menu makan malam. Tapi beneran dah Bu, kalau sampai ada klien yang dateng dengan masalah kayak gitu, lo bisa tetap fokus ya. Gak kebayang sih bisa-bisanya ngadepin barang laki yang kayak lagi ngelamun. Iya Suhu, itu tuh yang lucu. Kadang si barang laki tuh malah ngelampur. Tapi ya itulah keunikan tiap orang dan barang kan. Gue selalu bilang, yang penting jangan panik. Tetap tenang dan terus lanjut pijet. Karena kalau dipijit dengan penuh kasih sayang, apa aja bisa bangkit. Nah Bu, buat yang dengerin dan mungkin pengen coba terapi pijat ekstrim ala Bu Gilang, ada nggak sih tips buat pemula? Misalnya yang belum siap dengan teknik refleksologi supercharge yang bisa bikin barang langsung terbang, atau teknik lainnya yang agak lebih santai? Ya, buat pemula sih gue saranin mulai dari teknik yang lebih ringan dulu. Misalnya, lo coba pijat relaksasi dulu, biar lo ngerasain kayak gimana si barang itu bisa lebih santai. Jangan langsung ke teknik yang berat, karena bisa bikin lo atau si barang jadi shock. Hahaha, sabar dulu. Kalau udah ngerasain manfaatnya, baru deh lo coba ke level-level lebih tinggi. Ingat, jangan terburu-buru.
Jadi nggak langsung full blast kayak roket ya, harus ada prosesnya. Gue setuju, kalau langsung roket bisa-bisa malah jadi ngebalik, nggak bisa terbang malah jadi terjatuh lebih parah. Oke deh Bu, gue penasaran banget nih karena udah mulai ngeri dengan semua teknik ekstrim lo. Tapi ini Bu, kalau misalnya ada orang yang dengerin podcast ini, terus mereka coba pijat barang laki di rumah, ada nggak sih tips-tips khusus biar mereka nggak kelebihan energi gitu? Iya Suhu, kalau lo coba sendiri, jangan terlalu berlebihan ya. Pijat itu harus pelan dan penuh perasaan, jangan kayak lagi ngegas. Ingat, the goal is relaxation, bukan kecepatan. Kalau udah mulai berasa panas atau nggak nyaman, langsung stop aja. Kita kan nggak mau jadi superhero, yang penting semuanya aman dan nyaman kan? Betul banget Bu, jadi jangan sampai malah jadi overload energi ya. Kayaknya kalau itu kejadian malah bikin burung yang udah terbang, terbangnya lebih tinggi dan langsung nyangkut di langit. Iya Suhu, jangan sampai itu terjadi. Kita harus benar-benar hati-hati. Terus, yang penting jangan lupa buat selalu bersyukur dan nikmatin proses terapi. Karena semua hal itu pasti membawa manfaat kalau kita ikhlas. Bener banget Bu, terima kasih banyak atas ilmu dan tips yang luar biasa. Buat semua yang dengerin, jangan lupa buat coba teknik-teknik sederhana yang udah dibahas. Dan tentu aja selalu berhati-hati kalau mau nyoba pijat ekstrim ala Bu Gilang. Bu, sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir nggak sih yang bisa bikin pendengar makin semangat? Hahaha, pesan terakhir dari gue, jangan takut buat coba hal baru. Meskipun itu terapi ekstrim, selama lo nyaman dan ikhlas, semuanya pasti akan berjalan lancar. Ingat, hidup itu bukan tentang seberapa cepat lo terbang, tapi bagaimana lo bisa menikmati perjalanan sambil terus bangkit. Oke, bener banget Bu. Oke teman-teman, jangan lupa buat like, subscribe, dan share podcast ini ke semua orang yang butuh motivasi, inspirasi, dan tentu aja sedikit tawa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terbang tinggi dari kita berdua. Selamat datang kembali teman-teman, masih di podcast Misteri Pijet dan Burung, barengan gue, Suhuyu, dan Bu Gilang SPBBL, yang gak cuma spesialis pijet barang laki, tapi juga udah bikin banyak burung bangkit. Nah, kita udah bahas teknik-teknik ekstrim, mulai dari refleksologi supercharge sampai pijat metafisik. Dan sekarang kita bakal masuk ke topik yang bikin kalian gak bisa berhenti ketawa. Cerita-cerita lucu dan kejadian unik yang terjadi di lapangan. Bu Gil, pasti banyak banget cerita seru kan? Wah, Suhu, cerita lucu itu nggak ada habisnya deh. Jadi, pertama nih, ada satu klien yang datang dengan masalah yang agak unik. Dia tuh datang, bilang ke gue, "Bu Gil, tolong ya, barang saya ini udah kayak mati gaya." Gue tanya, "Emang kenapa?" Dia bilang, "Setiap kali saya ajak ngobrol, malah diem aja, kayak nggak denger saya." Lo bayangin deh Suhu, barang bisa cuek banget sampai nggak mau ngobrol. Jadi barangnya lebih cuek dari pacar yang lagi marahan ya. Gue nggak nyangka loh Bu, ternyata barang laki bisa kayak punya kepribadian gitu. Tapi Bu Gil, gue jadi penasaran gimana caranya Bu Gilang bisa ngobatin yang udah cuek banget gitu. Apa lo sampai ngomong ke barangnya kayak ngomongin beberapa topik menarik biar dia terbang lagi? Ya tepat banget Suhu. Jadi waktu itu gue coba ngobrol sama si barang. Gue tanya, kenapa sih diam-diam aja, ada masalah apa? Lu nggak akan percaya Suhu. Barang itu malah respon dengan suara rendah. Kayak ngomong pakai suara dalam banget. Bilang, "Gue udah capek Bu, capek banget sama hidup." Gue sampai bingung, ini barang kok bisa punya drama kayak gitu sih? Jadi barangnya tiba-tiba curhat soal hidup. Gila sih Bu, ternyata dunia pijat itu bukan cuma soal fisik, tapi bisa masuk ke ranah emosi juga ya. Kayaknya kalau barang bisa curhat, kita bisa dengerin cerita-cerita sedih banget nih. Tapi Bu, gimana akhirnya si barang bisa bangkit setelah curhat itu? Iya, setelah dia curhat, gue coba pijat lebih dalam. Dan yang terjadi adalah dia mulai terbang. Nggak lama setelah itu, dia jadi jauh lebih semangat. Bahkan dia bilang, Bu, gue siap deh ngadepin dunia lagi." Wah, gue sampai terharu Suhu. Kayak lihat anak bangkit dari keputusasaan. Jadi terapi ini bukan cuma bikin barang bangkit, tapi juga punya semangat hidup.
bisa jadi terapi motivasi buat barang juga ya. Bugil, lo bener-bener jadi psikolog barang laki juga nih. Ada lagi nggak cerita lucu lainnya yang bisa bikin kita ngakak? Pastinya Suhu. Nah, ada juga kejadian waktu gue lagi terapi barang di rumah klien yang ternyata terlalu berlebihan dalam mencintai barangnya. Jadi klien gue ini bilang, "Bu, tolong ya, barang saya ini udah jadi teman hidup. Setiap kali saya bawa keluar pasti saya tanya, gimana, nyaman nggak?" Lo bayangin aja, barang bisa dianggap teman hidup, kayak pacar gitu. Gue sampai nggak ngerti, ini barang apa ya? Jadi barangnya udah kayak pacar yang selalu diajak jalan-jalan, ditanya gimana, nyaman nggak? Itu kan bisa bikin si barang jadi makin manja ya, Bu. Tapi pasti ada caranya untuk ngebalikin semangat si barang dong, Bu. Yes, jadi setelah gue cek, ternyata barang itu terlalu dimanja. Jadi gue kasih treatment yang agak tegas, tapi penuh kasih sayang. Gue bilang, "Hey, lu tuh bukan pacar, lu tuh harus kuat dan siap buat terbang tinggi. Jangan sampai jadi barang yang cuma manja doang." Setelah itu si barangnya langsung bangkit, dan si kliennya malah kaget. "Kok bisa ya?" Gue bilang, "Ya gitu deh, barang perlu treatment yang serius." Jadi ternyata bukan cuma manusia yang perlu disadarkan, barang pun kadang butuh ditegur ya. Jangan sampai jadi barang yang manja terus, nanti malah susah terbang. Gue juga jadi terinspirasi nih, Bu. Ternyata tiap barang itu punya kayak kehidupan emosionalnya sendiri ya. Gak cuma butuh pijatan fisik, tapi juga terapi batin. Iya benar banget Suhu. Ya kadang barang itu bukan cuma objek, mereka tuh bisa jadi teman yang punya perasaan. Jadi kadang kita yang harus belajar menghargai mereka, karena tanpa mereka hidup kita nggak lengkap juga kan? Iya Bu, barang itu ternyata lebih dari sekedar benda mati ya. Jadi buat kalian yang dengerin, kalau barang kalian lagi down atau ngambek, jangan ragu buat kasih mereka pijat motivasi. Dan tentu aja, tetap ingat kalau tiap barang itu punya kepribadian sendiri. Jangan anggap remeh, karena bisa aja mereka terbang tinggi setelah kamu kasih tentuhan yang tepat. Bener banget Suhu. Jadi jangan lupa selalu kasih yang terbaik buat barang kalian supaya mereka bisa terbang ke langit tinggi. Dan kalau perlu, jangan segan-segan buat ngundang gue, buat bantuin barang kalian. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Gilang, udah ngasih cerita yang bikin kita semua ngakak abis. Dan buat semua yang dengerin, jangan lupa untuk selalu menjaga barang kalian dengan penuh kasih sayang, biar bisa terbang tinggi. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa ketawa dan dapat inspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Selamat datang kembali di podcast Misteri Pijat dan Burung. Barengan gue, Suhuyub dan Bu Gilang SPPBL yang sudah ngasih kita banyak banget tips dan cerita lucu seputar pijat barang laki dan burung yang terbang lagi. Nah, di bagian ini, kita bakal bahas lebih lanjut tentang tips-tips ekstrim yang mungkin cuma ada di dunia Bu Gilang SPPBL. Jadi Bu, lo kan udah ngasih kita banyak pijit-pijit ajaib tuh. Nah, sekarang bisa nggak sih kasih beberapa trik yang lebih ekstrim buat barang-barang yang bener-bener down banget? Hahaha, tentu aja Suhu. Lu siap ya? Jadi gini, ada satu teknik yang gue sebut full body energizer. Ini buat barang-barang yang bener-bener kehilangan semua energi. Kayak udah nggak ada harapan hidup. Jadi, gue mulai dengan full body message, gue bakal fokus ke titik-titik yang emang butuh banget dilemaskan, baru setelah itu masuk ke teknik shock therapy. Jangan khawatir, ini aman kok. Shock terapi? Serius nih Bu, gue kebayang kalau barangnya target langsung terbang ke bulan. Tapi ini beneran efektif nggak sih Bu buat barang yang udah overload banget energinya? Hahaha, iya Suhu. Tapi jangan khawatir, teknik shock terapi gue bukan yang berbahaya ya. Ini lebih ke kasih ledakan energi secara halus, jadi barangnya nggak langsung overheat gitu. Setelah itu, biasanya barangnya langsung bangkit, siap ngadepin dunia lagi. Ini bisa dibilang semacam riset buat barang-barang yang udah kehabisan baterai. Jadi lo riset barang kayak handphone yang abis dipakai sampai low battery ya? Gue jadi pengen coba juga Bu. Tapi serius deh, gimana sih lo bisa tahu kalau barang itu udah kehabisan energi gitu? Ada tanda-tandanya nggak sih?
Wah, Suhu, gampang banget. Tanda-tandanya itu biasanya bisa dilihat dari gerakan barang itu sendiri. Kalau dia udah mulai lemes, susah buat bangkit, atau bahkan nggak ada respon waktu diajak interaksi, berarti dia butuh full energy gitu. Biasanya gue kasih energy boost dengan teknik pijat yang lebih kuat di beberapa titik yang paling rawan. Kalau lo udah bisa ngerasain itu, lo tahu waktunya buat full recharge. Wah, jadi lo kayak charger buat barang laki ya? Hahaha, gue jadi pengen coba juga, Bu. Tapi serius deh, gimana sih lo bisa tahu kalau barang itu udah kehabisan energi gitu? Ada tanda-tandanya nggak sih? Wah, Suhu, gampang banget. Tanda-tandanya itu biasanya bisa dilihat dari gerakan barang itu sendiri. Kalau dia udah mulai lemas, susah buat bangkit, atau bahkan nggak ada respon waktu diajak interaksi, berarti dia butuh full energy gitu. Biasanya gue kasih energy boost dengan teknik pijat yang lebih kuat di beberapa titik yang paling rawan. Kalau lo udah bisa ngerasain itu, lo tahu waktunya buat full recharge. Wah, jadi lu kayak charger buat barang laki ya? Kalau kayak gitu mungkin lu bisa buka jasa charger barang laki nih, Bu. Tapi Bu, selain teknik shock terapi, ada nggak sih trik lain buat menyembuhkan barang yang udah bener-bener down? Atau bahkan bisa dibilang hampir kayak mati gitu? Hahaha, Suhu, gue udah siap banget jadi charger profesional nih. Tapi ada satu lagi teknik yang gue sebut quantum release. Ini teknik yang super ajaib buat barang yang udah kayak putus asa gitu. Karena kita bisa melepaskan beban berat yang selama ini nempel di barang tersebut. Gue tuh kayak melakukan penghapusan memori negatif, biar barangnya bisa mulai fresh lagi. Teknik ini kadang memerlukan waktu, tapi hasilnya luar biasa. Wah, quantum release. Ini sih udah masuk ke level dewa banget, Bu. Bisa sampai menghapus memori negatif barangnya ya? Gue jadi mikir, kalau barang bisa move on dari masalahnya, berarti hidup kita yang manusia juga bisa move on dari masalahnya dong ya? Tapi Bu, ada nggak sih klien yang datang dan malah bikin lo ngakak pas lagi terapi? Gue penasaran banget nih. Ada banget, Suhu. Ada satu kejadian yang paling lucu. Jadi, gue lagi terapi barang laki, tiba-tiba si klien bilang, "Bu, saya ingin barang saya ini lebih powerful. Bisa nggak?" Gue bilang, "Oh, bisa banget. Tapi jangan sampai dia jadi Superman ya, nanti malah nggak terkontrol." Dia malah ketawa, tapi setelah terapi selesai, barangnya bener-bener kayak superhero. Luar biasa deh. Jadi si barangnya udah super power gitu, Bu. Bisa jadi nggak cuma bangkit, tapi juga jadi superhero yang siap ngelawan kejahatan. Ini sih gue nggak nyangka. Ternyata terapi Bu Gilang itu bukan cuma bangkit, tapi juga membuat mereka jadi lebih kuat juga ya. Bener banget, Suhu. Kadang-kadang barang yang udah dibangkitkan itu bisa jadi lebih powerful daripada sebelumnya. Tapi ya jangan lupa, meskipun barang udah jadi superhero, kita tetap harus jagain mereka supaya tetap stabil. Jangan sampai jadi terlalu powerful sampai kesulitan buat terbang lagi. Iya, jangan sampai barang jadi overpower. Nanti mana susah kontrol. Tapi serius nih, Bu. Kalau lu kasih tips seperti ini, pasti banyak banget yang bakal pengen coba terapi ini. Ada nggak sih tips buat orang yang mungkin belum siap banget buat coba terapi ekstrim ini? Misalnya, teknik yang lebih ringan tapi tetap efektif. Jelas, Suhu. Kalau lo masih ragu buat coba teknik ekstrim, gue sarankan coba deh dengan teknik basic energizer. Ini tuh lebih ringan dan cuma fokus ke relaksasi motot aja. Lo cukup kasih pijatan pelan di area leher dan pundak, karena itu titik yang paling banyak ngeganggu buat banyak orang. Setelah itu, lo bisa mulai latihan buat mendengarkan tubuh dan mereset energi secara perlahan. Gampang kok, tinggal mulai dari yang ringan, lama-lama lo bisa coba yang lebih berat. Jadi mulai dari yang ringan dulu ya. Bisa jadi kayak pemanasan sebelum langkah per teknik yang lebih berat. Ini bisa banget dicoba buat yang belum siap kan? Jadi buat yang dengerin, jangan takut buat mulai dengan teknik yang lebih santai dulu. Karena kadang langkah kecil bisa bikin perubahan besar. Betul banget, Suhu. Jangan takut buat coba hal baru, dan ingat, yang penting adalah kenyamanan dan kebersamaan antara lo dan barang. Kalau lo udah terbiasa, nanti lo bisa coba teknik yang lebih ekstrim. Semua ada tahapannya. Gua setuju banget, Bu. Semua ada tahapannya. Oke teman-teman, jangan lupa buat like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian, biar semakin banyak yang tahu gimana cara membangkitkan semangat hidup dengan cara yang unik dan lucu ala Bu Gilang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semangat terbang tinggi! Selamat datang lagi di podcast Misteri Pijat dan Burung. Barengan gue, Suhuyu,
dan Bu Gilang se-PPBL yang udah ngajarin kita semua tentang cara membangkitkan semangat dan energi, gak cuma untuk manusia, tapi juga buat barang-barang laki yang lagi down. Nah Bu, kita udah bahas banyak teknik ajaib dari loh, tapi gue penasaran nih, ada nggak pengalaman yang benar-benar out of the box dan lucu banget yang lo alami waktu terapi barang-barang laki? Hahaha, oh banyak banget Su. Jadi ada satu kejadian lucu waktu ada klien yang datang dengan permintaan super unik. Dia bilang, Bugil, saya pengen barang saya ini kayak superstar, bisa nggak? Gue sampai bingung, superstar gimana ya? Ternyata dia pengen barangnya itu bukan cuma bangkit, tapi terlihat keren kayak selebriti gitu. Gue sampai bilang, oke, kita coba terapi dengan sentuhan Hollywood ya. Oke, jadi lo terapi barangnya biar kayak selebriti ya. Pasti seru banget tuh, Bu. Gue bayangin deh, barang yang tadinya biasa aja, sekarang jadi superstar dengan treatment ala Bu Gilang. Tapi gimana cara lo bikin barang itu jadi seleb? Ada teknik khusus buat itu, Bu? Hahaha, iya Suhu. Jadi gue mulai dengan pijat eksklusif ala red carpet. Gue kasih mereka VIP treatment dulu. Setelah itu gue pakai aromaterapi yang wangi banget buat bikin mereka ngehiasi ruangan. Abis itu baru deh masuk ke pijat intensif biar barangnya bisa stand out. Ini baru namanya terapi ala selebriti. Wah, ini sih terapi buat turning into diva banget. Bayangin, barang laki jadi diva dan siap menghadapi dunia. Tapi Bu, selain itu, ada nggak sih kejadian yang lebih absurd dan nggak nyangka banget kayak kejadian yang bikin lo ketawa sampai pecah? Oh pastinya Su. Jadi ada klien yang datang bawa barang yang ya udah kayak robot Atah aja. Susah banget untuk terbang. Gue coba tanya, kenapa nih barang lo susah banget geraknya? Ternyata jawabannya bikin gue ngakak. Ya Bu, soalnya barang saya ini kayak lagi mood swing. Kadang mau terbang, kadang enggak. Gue sampai bingung, kok bisa ya barang ada mood swing? Ternyata dia sering banget galau. Jadi barang laki galau. Berarti ada mood gitu ya, Bu? Bisa jadi malah lebih banyak drama daripada manusia. Mungkin barangnya lagi pengen jadi Instagram influencer juga ya. Tapi gimana lo ngatasin barang yang mood swing gitu, Bu? Hahaha, iya Suhu. Ternyata gue harus lebih sabar sama barang yang mood swing ini. Jadi gue kasih sentuhan yang lebih lembut, mulai dengan relaksasi pikiran dulu, biar barangnya bisa ngecil dan keluar dari zona galaunya. Setelah itu baru deh kita terapi supaya si barang bisa kembali lagi ke kondisi terbaik. Gue bilang, jangan takut barang, lo nggak sendiri, kita semua pernah galau. Jadi lo beneran terapi mental buat barang yang galau ya. Gue kira terapi Bu Gilang cuma buat pijat fisik, ternyata juga pijat pikiran buat barang. Bisa jadi selain jadi spesialis pijat, lo juga jadi psikolog barang laki ya Bu. Tapi selain itu ada gak sih pengalaman kocak lainnya yang lebih ajaib lagi? Gue yakin pasti banyak banget nih. Oh ada dong Suhu, ini kejadian paling absurd. Gua pernah ketemu klien yang bawa barang yang udah kayak robot patah. Waktu gue cek ternyata masalahnya bukan di barangnya, tapi di pemiliknya. Si pemilik bilang, Bu, barang saya ini kayak udah terlalu banyak mikir jadi nggak bisa terbang. Gue langsung tanya, emang barangnya suka mikir? Ternyata dia jawab, iya Bu, sering banget dia stress out. Gue sampai bingung Su, barang bisa stres. Wah, ternyata barang yang stres itu beneran ada ya, Bu. Gue kira barang laki cuma butuh pijat, malah butuh terapi mental dan relaksasi pikiran. Gila, Bu, lo bener-bener jadi terapi serba bisa ya. Gak cuma terapi fisik, tapi juga terapi mental dan jiwa buat barang-barang laki. Hahaha, iya Suhu. Tapi ya kalau bisa bantu menyembuhkan barang yang stres, kenapa enggak? Terapi itu bukan cuma soal fisik, kadang kita juga butuh penyembuhan jiwa. Mungkin dengan cara itu, si barang bisa terbang lebih tinggi lagi. Bener banget, Bu. Ternyata terapi ini bukan cuma untuk barang, tapi bisa juga jadi pelajaran buat kita semua ya. Kadang kita sendiri pun butuh terapi jiwa biar bisa terbang lagi setelah merasa down. Oke Bu, sebelum kita selesai, ada nggak sih tips akhir buat semua yang dengerin? Apa yang harus mereka lakukan kalau barang mereka lagi down banget? Pesan gue Suhu buat semua yang dengerin, kalau barang kalian lagi down, jangan langsung nyerah. Kasih waktu buat mereka buat rehab. Terus ajak mereka ngobrol. Pijat itu bukan cuma soal fisik, tapi soal meresapi energi positif. Kalau lo udah mulai merasakan perubahan, itu tandanya lo udah terbang. Jangan pernah takut buat mulai dari langkah kecil ya, karena setiap langkah itu pasti membawa lo lebih dekat ke langit tinggi.
Keren banget pesan lo, Bu. Oke, teman-teman, itu dia tips akhir dari Bu Gilang. Jangan lupa untuk kasih barang kalian terapi jiwa. Dan buat yang butuh bantuan, langsung aja ke Bu Gilang. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu cara terbang tinggi dengan semangat baru. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat datang kembali di podcast Misteri Pijat dan Burung. Gue Suhuyu masih ditemani Bu Gilang SPPBL yang terus bikin kita ngakak dengan cerita-cerita kocak dan trik-trik pijat ala superhero yang gak pernah kita duga. Nah, Bu, setelah dengerin semua cerita absurd dan lucu, pasti ada dong beberapa tips praktis buat yang dengerin dan pengen coba terapi ala Bu Gilang sendiri di rumah. Gimana nih? Hahaha, tentu banget Suhu. Jadi gini, kalau kalian mau coba terapi barang di rumah, yang pertama harus dilakukan adalah pijatan ringan dulu. Jangan langsung ke teknik ekstrim ya. Gue saranin buat mulai dari bagian leher dan pundak. Itu yang paling banyak tegang. Lo bisa pakai jari telunjuk dan jari tengah, terus tekan pelan-pelan, jangan langsung overpower, nanti barangnya malah kaget. Jadi jangan langsung gaspol ya. Harus ada pemanasan dulu baru masuk ke teknik yang lebih berat. Gue jadi ngebayangin kalau barang langsung terkejut dan malah jatuh dari tempatnya deh. Tapi Bu, ada nggak sih teknik pijat yang bisa bikin barang lebih awet muda? Kayak yang gue sering dengar, barang itu butuh perawatan gitu. Tentu aja Suhu. Untuk yang satu ini gue punya teknik anti-aging massage. Ini teknik khusus buat barang yang udah tua atau berumur panjang. Biasanya udah mulai lemah dan gak semangat lagi. Tekniknya dimulai dengan pijat perlahan di bagian dasar dan gue kasih gerakan memutar biar sirkulasi darahnya lancar. Jangan lupa kasih sentuhan lembut yang bisa bikin barang itu merasa muda lagi. Haha, barang juga butuh facial. Haha, jadi barang juga bisa awet muda ya. Gue kira itu cuma buat manusia aja. Ternyata dengan teknik anti-aging massage, barang bisa terbang lebih cepat dan jadi muda kembali. Bu, ngomong-ngomong soal perawatan barang, ada nggak sih klien yang bener-bener obsesif banget dengan perawatan barangnya, sampai-sampai bikin lu kacet? Pasti banyak banget kejadian lucu kan? Haha, oh ada banget Suhu. Ada satu klien yang datang sama barangnya yang udah lebih tua dan bilang, "Bu, saya pengen barang saya ini kayak pemain bola muda. Bisa nggak?" Gue langsung bingung, emang lu kira barang itu bisa main bola? Hahaha. Tapi ya, gue kasih yang terbaik dan ternyata barangnya bisa terbang lagi kayak pemain muda. Itu yang bikin gue sampai terharu, Suhu. Hahaha. Jadi barang itu bisa main bola dan jadi atlet juga ya? Keren banget. Bu Gilang, lu emang superstar dalam hal ini. Tapi gue penasaran deh, ada nggak sih klien yang datang dengan permintaan yang terlalu aneh sampai-sampai bikin lu ketawa ngakak? Pasti banyak banget kejadian lucu kan? Jelas dong Suhu. Jadi ada satu klien yang datang bawa barang dan dia bilang, "Bu, saya pengen barang saya ini bisa berkarya, bisa jadi pianis atau musisi gitu. Bisa nggak?" Gue langsung ketawa karena dia serius banget. Haha, gue bilang, "Wah, kalau barangnya jadi musisi berarti kita harus terapi pakai lagu-lagu klasik." Haha, gue kasih sentuhan lembut dan barangnya jadi semangat kayak mau bikin album. Gue nggak nyangka kalau terapi Bu Gilang bisa bikin barang jadi musisi juga. Kayaknya lu harus buka layanan terapi musisi juga deh Bu, biar barang bisa bikin konser. Tapi Bu, kalau ada yang mau coba teknik ala Bu Gilang di rumah, ada nggak sih beberapa tips sederhana yang bisa mereka langsung coba? Pastinya Suhu. Jadi gini, buat yang baru pertama kali, coba deh mulai dengan teknik relaksasi ringan dulu. Lo bisa pakai bola pijat atau bola tenis di bagian punggung bawah dan leher. Gerakannya pelan-pelan, jangan sampai terlalu kasar. Kalau udah merasa lebih nyaman, baru deh coba teknik yang lebih dalam kayak pijat titik atau pijat memutar. Tapi yang paling penting, selalu pastiin kenyamanan si barang ya. Jangan sampai mereka jadi stres, malah nggak bisa terbang. Jadi buat pemula, bola tenis bisa jadi solusi pertama ya. Lu bisa pijat pelan-pelan dulu biar barangnya nggak kaget. Jadi terapi itu bukan cuma tentang kekuatan, tapi juga tentang perasaan dan kenyamanan ya. Gue jadi ngerasa barang juga harus diberi perhatian kayak pacar atau teman dekat ya. Iya dong Suhu, terapi itu soal perhatian bukan cuma teknik. Kalau lo udah ngerti cara mendengarkan barang lo, baru deh hasilnya bisa maksimal. Ingat, bukan cuma fisik yang perlu diperhatiin, tapi juga mentalnya. Biar barang lo bisa terbang lebih tinggi.
Pesan yang luar biasa, Bu. Jadi buat yang dengerin, jangan cuma perhatiin fisik barang, tapi juga mentalnya. Kalau barang lu lagi down, bisa jadi dia butuh terapi batin juga. Terima kasih banget Bu Gil, udah sharing ilmu yang super bermanfaat dan lucu ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini supaya semakin banyak orang yang tahu cara membangkitkan barang mereka dengan cara yang unik dan lucu. Selamat datang kembali di podcast Misteri Pijat dan Burung. Masih barengan gue, Suhuyu dan Bu Gilang PPBL yang gak cuma spesialis pijat barang laki, tapi juga udah bikin banyak burung bangkit dan barang-barang kembali terbang tinggi. Bu, setelah semua yang kita bahas, gue penasaran banget nih, ada gak sih klien yang datang dengan permintaan yang bener-bener gila banget? Yang lo sendiri sampai kaget kayak, bisa ya? Gitu. Hahaha. Oh, ada banget, Suhu. Jadi, ada klien yang datang sama barangnya, yang udah nyaris putus asa, dan dia bilang, "Bu, saya pengen barang saya ini bisa jadi pemimpin, bisa ngatur hidup saya, bikin dia kebal dari semua masalah hidup." Gue sampai kebingungan, pemimpin gimana ya? Gue bilang, "Oke, kita coba jadi pemimpin buat barang lo, biar dia terbang lebih tinggi." Jadi barang lo dipromosiin jadi pemimpin. Gue bayangin, kalau barangnya udah jadi pemimpin, bisa aja dia mulai kasih pidato dan ngatur hidup si pemilik ya. Tapi Bu, selain permintaan jadi pemimpin, ada nggak sih yang lebih absurd lagi? Kayak permintaannya yang bener-bener nggak kepikiran sama orang biasa. Hahaha, ada banget, Suhu. Jadi, ada satu klien yang datang sama barangnya dan bilang, "Bu, barang saya ini pengen banget jadi kayak supermodel. Bisa nggak?" Gue langsung speechless karena barangnya udah menjauh banget dari kesan model. Hahaha. Tapi ya, gue bilang, "Oke, kita coba bikin dia fashionable biar dia bisa jalan di catwalk." Hahaha. Gue kasih sentuhan di beberapa titik supaya barang itu bisa jadi lebih stylish. Hahaha. Jadi barangnya dipersiapkan buat catwalk. Gila sih Bu, bisa kebayang barang yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi kayak supermodel yang siap jadi bintang. Kalau barang lo jadi supermodel, berarti dia juga harus punya fashion show sendiri kan? Hahaha, bener banget, Suhu. Bahkan gue sempat kebayang, kalau barang itu jadi bintang, kita bakal bikin red carpet buat dia. Tapi ya, setelah terapi selesai, barangnya jadi jauh lebih terlihat dan memukau. Kadang, lu nggak nyangka si barang itu bisa ngaca dan merasa lebih pede setelah terapi ala Bu Gilang. Hahaha. Jadi lo bener-bener bisa bikin barang punya self-confidence ya Bu. Gue nggak nyangka banget, ternyata lo bisa jadi pelatih mental buat barang-barang ini. Bu, pasti banyak banget kan permintaan-permintaan lain yang juga bikin lo ketawa. Gue udah nunggu cerita-cerita absurd lainnya nih. Siap, Suhu. Jadi, ada lagi klien yang datang bawa barangnya yang udah hampir mati gaya. Dan dia bilang, "Bu, barang saya pengen banget jadi kayak guru spiritual. Bisa nggak?" Gue sampai mikir, guru spiritual? Tapi ya, gue pikir kenapa enggak. Jadi gue kasih sentuhan ala zen supaya barangnya bisa terbang lebih tinggi. Dan gak cuma sekedar bangkit, tapi bisa jadi pencerah buat dirinya sendiri. Hahaha. Jadi barangnya jadi guru spiritual yang bisa kasih petua hidup ya. Wah, sekarang udah nggak cuma jadi supermodel atau pemimpin, barang juga bisa jadi guru yang bijak. Pasti klien lo pada bingung, barang kok bisa jadi pencerah hidup gue ya? Iya, Suhu. Kadang gue pikir ini bukan cuma soal barang, tapi juga soal kepercayaan diri yang dibawa sama si pemiliknya. Jadi, ketika barang itu dipijat dengan hati-hati dan penuh perhatian, dia bisa jadi lebih berkualitas dan lebih berenergi. Kayak beneran punya kekuatan magis. Hahaha. Bener juga Bu, ternyata kunci dari semua ini adalah kepercayaan dan perhatian ya. Kalau kita percaya dan kasih perhatian ke barang, barang juga bisa jadi magis gitu. Bisa aja lo jadi pembawa berkah buat barang-barang yang lain Bu. Tapi serius nih Bu, kalau ada yang dengerin dan pengen coba terapi ini di rumah, ada nggak sih yang perlu diperhatiin sebelum melakukan terapi yang lebih ekstrim? Mungkin ada peringatan buat yang nggak siap? Ya. Hahaha, iya Suhu. Sebelum mencoba teknik yang lebih ekstrim, gue sarankan untuk mulai dengan teknik relaksasi sederhana. Jangan langsung ke teknik yang bisa bikin barang terbang ke bulan ya. Kalau barang lo udah mulai menunjukkan tanda-tanda keberanian dan perubahan, baru deh lo coba teknik yang lebih dalam. Jangan sampai barang lo shock dan jadi overpowered sampai mangap.
Jadi jangan langsung terbang tinggi tanpa pemanasan dulu ya. Kalau nggak malah bisa bikin barang gagal terbang dan jadi terjengkang. Tapi Bu, gue udah mulai bisa ngebayangin nih, kalau barang-barang yang terlatih ala Bu Gilang bisa jadi bintang, model, bahkan guru spiritual kan? Mungkin kita bisa bikin panggung buat barang-barang ini ya. Hahaha, pasti Suhu. Nggak ada yang nggak mungkin loh. Barang-barang bisa jadi apa aja, asal kita kasih perhatian dan terapi yang tepat. Terapi itu bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa. Jadi buat yang pengen coba, yuk mulai dari langkah kecil dulu, biar barang lo bisa terbang lebih tinggi, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Jadi intinya kita bisa bikin barang-barang kita jadi lebih bernilai dengan perhatian dan terapi yang tepat. Oke teman-teman, semoga kalian terinspirasi dan terhibur dengan cerita-cerita kocak dan tips-tips dari Bu Gilang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu cara membangkitkan semangat, bukan cuma untuk manusia, tapi juga barang-barang kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat datang lagi di podcast Misteri Pijat and Burung. Masih barengan gue Suhuyup dan Bu Gilang SPPBL yang udah ngasih kita banyak banget cerita kocak dan tips-tips terapi barang laki yang bisa bikin barang terbang lagi. Nah, Bu Gil, setelah kita bahas berbagai teknik yang seru banget, gue penasaran deh, ada nggak sih teknik lanjutan yang bisa bikin barang lebih powerful dan siap untuk menghadapi tantangan hidup? Tentu banget, Suhu. Jadi, ada teknik lanjutan yang gue sebut Power Surge Technique. Teknik ini buat barang-barang yang butuh boost ekstra, kayak barang yang udah lama nggak terbang atau mulai kehilangan semangat. Caranya, gue mulai dengan pijat memutar di sekitar titik-titik vital, terus dilanjutkan dengan tekanan lembut tapi kuat di bagian punggung dan leher. Abis itu baru deh gue kasih energi langsung supaya barangnya bisa kembali merasa kuat dan siap buat terbang tinggi lagi. Wah, jadi kayak ngecas barang biar punya power lagi ya. Gue kebayang Bu, barang yang tadinya down langsung nyala lagi kayak listrik. Tapi selain teknik power surge, ada nggak sih teknik lain yang lebih spesial buat barang-barang yang benar-benar putus asa dan butuh perubahan radikal? Haha, ada lagi Suhu. Teknik ini gue sebut Radical Revival. Jadi, teknik ini tuh untuk barang-barang yang udah kayak hidup segan mati tak mau. Gue mulai dengan pemanasan intens, biasanya pakai bola pijat yang agak besar. Lalu gue kasih gerakan diagonal supaya sirkulasi energi di barang itu lancar. Kalau udah, gue lanjutkan dengan pijat energi di bagian bawah untuk ngeriset seluruh sistem barang. Ini bisa bikin barang lo merasa seger lagi, kayak baru lahir. Wah, jadi bisa bikin barang lu merasa kayak baru lahir lagi ya. Itu sih kalau barang bisa ngomong, pasti langsung terbang ke langit. Bisa jadi lu bukan cuma spesialis pijat, tapi juga penyihir barang yang bener-bener bisa bikin mereka bangkit dari kematian. Tapi Bu, pasti ada aja kejadian lucu waktu lo terapin teknik ini kan? Gua penasaran banget. Haha, pastinya Suhu. Ada satu kejadian lucu waktu gue lagi terapi barang pakai teknik Radical Revival. Jadi ada klien yang datang bawa barangnya yang katanya selalu gelisah dan bilang, "Bu, barang saya ini sering banget ngambek sama saya. Bisa nggak dia jadi lebih pemaaf?" Gue langsung kebingungan, emang barang bisa ngambek? Ternyata dia bilang, "Iya Bu, dia suka diem aja kalau saya nggak bawa makanan favoritnya." Gue langsung bilang, "Wah, kalau gitu kita harus terapi dengan makanan favoritnya." Akhirnya barangnya nyaman banget setelah itu. Wah, jadi barang bisa ngambek karena nggak dibawa makanan favoritnya? Gila sih Bu, sekarang barang bukan cuma butuh perhatian, tapi juga perhatian makanannya. Tapi Bu, selain cerita-cerita absurd tadi, ada nggak sih tips terakhir buat semua orang yang lagi dengerin dan pengen coba terapi ini di rumah? Mungkin yang lebih praktis dan bermanfaat buat semua orang. Pesan terakhir gue Suhu, jangan ragu buat mulai dari yang simple dulu. Cobalah dengan teknik yang ringan dan pelan-pelan. Pijat barang kalian dengan penuh perhatian dan jangan lupa untuk dengarkan apa yang mereka butuhkan. Kalau lo udah mulai merasakan perubahan, baru coba teknik yang lebih intens. Ingat, terapi itu nggak hanya soal fisik, tapi soal memberi energi positif supaya barang lo bisa terbang tinggi lagi.
Wah, pesan yang luar biasa, Bu. Jadi intinya adalah mulai pelan-pelan, terus perhatiin barang kita dan kasih energi positif supaya mereka bisa bangkit dan terbang tinggi lagi. Terima kasih banyak Bu Gilang udah berbagi cerita dan ilmu yang luar biasa ini. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini supaya lebih banyak orang yang tahu cara membangkitkan barang-barang mereka dengan penuh perhatian dan energi positif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Misteri Pijat dan Burung. Gue Suhuyu masih bersama Bu Gilang SPPBL yang udah bikin banyak barang bangkit dan kembali terbang lebih tinggi. Nah, Bu, setelah kita ngobrolin berbagai teknik ajaib, gue penasaran banget nih, ada nggak sih klien yang datang dengan permintaan yang bener-bener nyeleneh banget? Pasti seru kan? Oh, pasti ada, Suhu. Jadi ada klien yang datang bawa barangnya dan bilang, "Bu, tolong buat barang saya ini bisa jadi kayak astronot." Gue langsung mikir, "Hah? Astronot? Apa hubungan barang sama roket?" Tapi setelah gue pikir, kenapa enggak? Jadi gue terapi dengan teknik Zero Gravity Relaxation. Lo tahu kan teknik di luar angkasa yang bikin barang kayak melayang. Ini beneran bikin mereka merasa terbang tinggi. Jadi barang lu bisa melayang kayak di luar angkasa. Gila sih Bu, ini sih terapi yang benar-benar bikin barang jadi out of this world. Bisa jadi lu bukan cuma spesialis pijat, tapi juga penyihir yang bisa bikin barang jadi astronot ya. Tapi Bu, selain itu pasti banyak kan klien yang datang dengan permintaan gila lainnya. Oh, ada lagi, Suhu. Ada klien yang datang dengan permintaan, "Bu, tolong buat barang saya ini bisa berbicara dengan saya." Gue sampai bengong. Emang barang bisa ngomong? Ternyata kliennya merasa barangnya sunyi banget dan gak pernah respon. Jadi gue coba terapi dengan teknik voice activation. Dengan sedikit tekanan di titik leher dan punggung, gue kasih stimulus supaya barang bisa berbicara. Ternyata setelah itu barangnya ngomong. Tentu aja cuma lewat gerakan yang kayak suara ya. Jadi barang bisa berbicara lewat gerakan ya. Wah Bu, terapi Bu Gilang ini bisa bikin barang jadi komunikatif juga. Gue bayangin kalau barang bisa berbicara, bisa aja dia kasih pesan-pesan hidup buat pemiliknya. Tapi Bu, ada nggak sih permintaan yang lebih absurd lagi yang benar-benar bikin lo ketawa sampai keblinger? Oh, ada banget, Suhu. Jadi ada klien yang datang bawa barangnya. Dan dia bilang, "Bu, saya pengen barang saya ini bisa jadi kayak DJ." Gue sampai mikir, DJ, kok bisa ya? Tapi ya gue kasih teknik soundwave terapi. Gue pakai alat khusus yang mengeluarkan gelombang suara ke barang biar barang itu resonansi dan merasa kayak DJ yang lagi mixing. Lo nggak akan percaya, Suhu. Barang itu jadi bergetar kayak lagi ada di dance floor. Jadi barang bisa jadi DJ yang mainin lagu. Bisa aja sih lo jadi produser musik buat barang juga. Gue kebayang barang yang tadinya diem sekarang malah jadi rockstar di atas panggung. Tapi Bu, lu pernah nggak sih ketemu klien yang datang bawa barang yang udah nyaris nggak ada harapan? Yang kayaknya udah kayak lost cause gitu? Pastinya, Suhu. Ada satu klien yang datang bawa barangnya. Dan dia bilang, "Bu, barang saya ini udah kayak terlupakan aja. Kayak nggak ada harapan." Gue langsung berpikir keras karena barangnya udah kayak mati rasa banget. Jadi gue pakai teknik rebirth terapi. Gue kasih tekanan halus di titik-titik khusus dan lo nggak akan percaya, Suhu. Barangnya kayak lahir kembali. Dia jadi lebih hidup dan bahkan lebih energik daripada sebelumnya. Gue sampai terharu loh. Jadi lu bisa bikin barang yang kayak terlupakan itu jadi hidup lagi. Gue rasa Bu, lu bukan cuma spesialis pijat, tapi lu juga kayak guru spiritual yang bisa membangkitkan jiwa barang-barang itu ya. Tapi serius nih Bu, ada nggak sih tips terakhir buat pendengar yang pengen coba terapi ini tapi nggak mau terlalu ekstrim? Yang bisa langsung dipraktekin tanpa perlu jadi DJ atau astronot? Ada dong, Suhu. Buat yang baru pertama kali, coba mulai dengan simple rejuvenation. Ini teknik ringan yang bisa langsung dipraktekin di rumah. Cukup ambil bola tenis atau bola pijat dan pijat pelan-pelan di bagian leher, bahu, dan punggung. Fokus pada perasaan nyaman dan rileks karena itu bisa bantu barang lu bangkit pelan-pelan. Jangan buru-buru ke teknik ekstrim. Yang penting itu rasa nyaman dan kasih perhatian dulu ke barang lu. Ini bisa bikin mereka terbang sedikit demi sedikit. Jadi mulai pelan-pelan aja dulu ya. Nggak perlu langsung jadi DJ atau astronot buat barang. Yang penting itu rasa nyaman dan rileks baru deh bisa lanjut ke tahap selanjutnya.
Gue jadi ngebayangin, Bu, barang-barang yang tadinya diem bisa jadi superstar yang siap terbang tinggi. Hahaha, betul banget Suhu. Yang penting itu kasih energi positif, baik buat barang atau buat diri kita sendiri. Kalau kita udah nyantai, barang juga bisa nyantai dan semuanya bakal jadi lebih baik. Wow, pesan yang luar biasa, Bu. Jadi buat teman-teman yang dengerin, jangan takut mulai pelan-pelan dan selalu perhatikan perasaan barang lu. Kasih perhatian, kasih energi positif, dan biarkan mereka terbang tinggi. Terima kasih banyak Bu Gilang, udah berbagi cerita-cerita kocak dan tips terapi yang bener-bener unik dan lucu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini supaya makin banyak orang yang bisa dengerin cara membangkitkan semangat nggak cuma buat manusia, tapi juga buat barang-barang kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat datang kembali di podcast Misteri Pijat dan Burung. Masih barengan gue, Suhuyu, dan Bu Gilang SPPBL, yang terus bikin kita ngakak dengan cerita-cerita dan teknik ajaib yang bikin barang-barang bangkit lagi. Nah, Bu, setelah kita ngobrolin berbagai teknik yang semakin gila, gue penasaran nih, ada nggak sih teknik canggih yang bisa bikin barang-barang superpower banget? Pasti seru kan? Haha, oh ada Suhu. Jadi gini, gue punya teknik yang gue sebut Supercharge Vitality Boost. Teknik ini tuh untuk barang-barang yang udah kehilangan kekuatan total dan perlu supercharge supaya bisa terbang lagi dengan energi maksimal. Caranya, gue mulai dengan pijat yang fokus banget di titik cakra barang. Jadi bener-bener ngeluarin energi dari dalam. Setelah itu, gue tambahin sedikit energi listrik, tentunya cuma metafora ya, biar mereka bisa nyala lagi. Hahaha, Supercharge Vitality Boost. Jadi barang bisa dapat power kayak Superman ya? Gue kebayang deh, barang yang tadinya down langsung jadi superpower dan siap melawan kejahatan. Tapi Bu, pasti ada cerita lucu kan waktu lo terapin teknik ini? Gue yakin pasti ada kejadian absurd yang bikin lo ngakak. Hahaha, ada banget Suhu. Jadi, ada klien yang datang sama barangnya dan dia bilang, "Bu, saya pingin barang saya ini jadi kayak Iron Man." Gue langsung kaget, Iron Man? Gimana tuh? Ternyata dia nggak mau barangnya cuma bangkit, tapi juga pingin barangnya jadi superhero yang bisa ngelawan segala masalah. Gue bilang, "Baiklah, kita coba terbangkan dia ke level Iron Man." Gue kasih Supercharge Vitality Boost dan barang itu bener-bener kayak bersinar gitu Suhu. Hahaha, jadi barang lu jadi Iron Man ya? Bisa jadi superhero yang siap menyelamatkan dunia. Gila sih Bu, sekarang gue nggak cuma pingin barang gue bangkit, tapi juga pingin mereka jadi superhero kayak Iron Man. Tapi Bu, selain teknik Supercharge Vitality Boost, ada nggak sih teknik lain yang lebih misterius dan bisa bikin barang jadi lebih magic gitu? Hahaha, pastinya Suhu. Ada teknik yang gue sebut Mystical Power Unleash. Jadi kalau barang udah benar-benar terkunci energi positifnya, gue pakai teknik ini. Caranya gue fokus di titik-titik tertentu yang benar-benar bikin barang terbuka dan melepaskan energi tersembunyi mereka. Setelah itu, barangnya jadi kayak magic gitu. Bisa berkembang dengan cara yang gak lo kira, bisa jadi lebih berkilau, atau malah lebih terbang dari sebelumnya. Bener-bener kayak sihir. Jadi lo bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari dalam barang. Wah, kayak lo jadi pawang energi gitu ya, Bu. Gue bisa kebayang sih kalau barang itu berkembang jadi lebih glowing dan powerful dari sebelumnya. Tapi Bu, pasti ada kejadian kocak lainnya kan? Cerita absurd yang bikin lo ketawa sampai keblinger? Pasti ada Suhu. Jadi ada satu klien yang datang bawa barang yang katanya udah nggak bisa dibangkitin lagi. Udah down banget. Dia bilang, "Bu, barang saya ini udah kayak batu aja. Bisa hidup lagi nggak?" Gue bilang, "Batu? Apa lo bilang?" Ternyata barang itu udah sangat terlupakan dan udah kayak benda mati. Jadi, gue terapin teknik Stone Awakening, di mana gue coba menyentuh energi tersembunyi di dalam barang itu. Dan lo nggak akan percaya Suhu, barangnya langsung bangkit kayak dari tanah, kayak batu yang jadi hidup.
Hahaha, jadi barangnya jadi kayak batu yang bisa hidup lagi. Wah, lo emang bener-bener bisa bikin barang jadi lebih magic. Bisa-bisa kita nggak cuma bangkitin barang, tapi juga bisa membangkitkan batu jadi hidup. Hahaha. Tapi Bu, lo pasti udah punya tips-tips sederhana yang bisa langsung dipraktekin di rumah kan? Buat yang nggak siap ke teknik superpower, mungkin mereka bisa coba yang lebih ringan dulu. Jelas Suhu. Kalau lo mau coba yang lebih ringan, gue saranin untuk mulai dengan teknik Gentle Energy Flow. Ini teknik paling dasar, di mana lo cuma butuh jari telunjuk dan ibu jari, pijat pelan-pelan di bagian leher dan punggung atas. Fokusnya itu ke relaksasi, biar barang lo bisa lembut lagi dan lebih terhubung dengan energi tubuhnya. Nggak perlu langsung ke teknik magic. Mulailah dengan yang sederhana supaya barang bisa terbang sedikit demi sedikit. Hahaha, jadi mulai pelan-pelan aja dulu ya Bu. Pijat yang ringan, fokus ke relaksasi, baru deh bisa lanjut ke teknik yang lebih magics, kayak Stone Awakening atau Supercharge Vitality Boost. Oke, teman-teman kalau kalian pengen coba terapi ringan dulu di rumah, bisa langsung coba teknik ini. Bu, terakhir nih, ada nggak sih pesan yang bisa bikin kita makin semangat untuk bangkit dan terbang lebih tinggi, baik itu buat barang atau buat diri kita sendiri? Pesan gue Suhu buat semua yang dengerin adalah jangan takut untuk mulai dengan langkah kecil. Pijat itu bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi soal meresap energi positif ke dalam diri kita. Kalau kita udah punya semangat yang positif, barang-barang kita juga bakal terbang lebih tinggi. Jadi, apapun tantangannya, mulai aja dengan keyakinan bahwa lo bisa dan lo akan ngerasain perubahan besar. Hahaha, bener banget Bu. Semangat itu penting banget. Jadi buat teman-teman yang dengerin, jangan takut mulai dari langkah kecil. Dan selalu percaya kalau lo bisa terbang lebih tinggi. Terima kasih banget Bu Gilang udah berbagi ilmu yang seru banget dan pasti bermanfaat. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, selalu beri perhatian ke barang-barang kalian biar mereka bisa terbang tinggi. Selamat datang kembali di podcast Misteri Pijat dan Burung. Gue Suhuyuf, masih barengan dengan Bu Gilang PPBL yang udah berhasil bikin barang-barang yang hampir putus asa kembali bangkit dengan teknik-teknik ajaibnya. Nah Bu, setelah kita dengerin semua cerita kocak dan tips-tips dari lo, gue penasaran nih. Ada nggak sih pengalaman yang bener-bener nyentuh hati lo di mana barang yang lo terapi bener-bener berubah total? Haha, pastinya ada Suhu. Jadi ada satu klien yang datang bawa barangnya yang udah hancur banget, nggak bisa gerak sama sekali. Dia bilang, "Bu, ini barang saya sudah terlupakan banget, bisa nggak dia bangkit lagi?" Gue ngeliat barangnya dan bilang, "Nggak masalah, kita coba teknik total reversal." Gue mulai dengan pijatan deep tissue dan lo nggak akan percaya Suhu. Setelah beberapa sesi, barang itu bergetar dan akhirnya bisa bangkit lagi, bahkan lebih kenceng daripada sebelumnya. Haha. Jadi barang itu bergetar dan bangkit lagi kayak dari dalam kubur. Ini sih terapi bukan cuma buat barang, tapi juga kayak bikin mereka hidup lagi ya. Gila Bu, lu bener-bener magician yang bisa bikin barang jadi seperti baru lagi. Tapi selain itu ada nggak sih klien yang datang dengan permintaan yang benar-benar absurd sampai bikin lu bingung? Haha, ada Suhu. Jadi, ada klien yang datang sama barangnya. Dan dia bilang, "Bu, barang saya ini sering banget kayak kehilangan arah hidup dan gak tahu mau kemana. Bisa nggak dia jadi lebih punya tujuan hidup?" Gue sempet bingung, tujuan hidup? Kok barang bisa punya tujuan hidup? Haha, tapi gue coba terapi dengan teknik Purpose Awakening. Gue kasih sentuhan khusus yang bisa menghubungkan barang ke energi kehidupan. Setelah itu, barangnya kayak terbang ke arah yang bener. Haha, kayak dia punya arah hidup yang jelas. Jadi barang bisa terbang ke arah yang jelas. Gila Bu, ternyata barang juga bisa punya tujuan hidup dan bisa nyambung ke arah yang lebih positif. Ini sih lebih dari sekedar terapi Bu. Lu jadi kayak guru kehidupan buat barang-barang itu. Pasti banyak banget kan klien yang datang bawa barangnya dengan berbagai masalah hidup. Gue bisa bayangin si barang jadi punya jernih hidup sendiri ya. Bener banget Suhu. Kadang barang itu memang lebih dari sekedar benda mati. Mereka tuh bisa mengalami perjalanan hidup juga. Jadi, setiap kali gue terapi barang, gue selalu mikir, barang ini juga punya cerita. Setiap barang itu punya potensi untuk berubah. Cuma butuh sentuhan yang tepat buat mereka bisa bangkit lagi. Bisa punya tujuan dan bisa terbang lebih tinggi. Haha.
Wah Bu, lo udah nggak cuma jadi spesialis pijat, tapi juga motivator buat barang-barang. Terapi lu tuh nggak cuma bikin barang jadi sehat, tapi juga bikin mereka punya semangat hidup dan tujuan. Kalau kayak gitu lu bisa jadi pelatih kehidupan buat barang-barang. Tapi Bu, selain cerita-cerita kocak ini, gue pengen tahu deh, ada nggak tips terakhir dari Bu Gilang buat semua yang dengerin dan pengen coba terapi buat barang mereka? Pesan gue Suhu adalah jangan pernah meremehkan barang lo. Meskipun mereka kelihatan down, terlupakan, atau kayak nggak ada harapan, mereka tetap punya potensi untuk berubah. Cobalah terapi dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kalau lo udah percaya, lo bisa bangkitkan energi mereka, dan mereka bisa terbang lebih tinggi dari yang lo bayangkan. Barang itu bukan cuma benda, mereka juga punya jiwa, dan lo bisa bantu mereka terbang lagi. Haha. Pesannya luar biasa banget, Bu. Jadi buat teman-teman yang dengerin, jangan pernah anggap remeh barang-barang kita. Dengan perhatian dan kasih sayang, kita bisa bangkitkan semangat mereka dan terbang lebih tinggi. Terima kasih banyak Bu Gilang udah berbagi cerita dan ilmu yang gokil ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang tahu cara membangkitkan semangat. Nggak cuma buat diri kita, tapi juga buat barang-barang kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat datang kembali di podcast Misteri Pijat dan Burung. Kita udah sampai di bagian terakhir nih barengan gue, Suhuyu dan Bu Gilang SPPBL yang udah ngasih kita segudan cerita kocak dan teknik ajaib buat bangkitin semangat barang-barang. Nah Bu, di bagian terakhir ini gue pengen tahu deh, kalau lo bisa rangkum semua teknik yang udah kita bahas, apa sih yang paling penting untuk diingat para pendengar kalau mereka pengen coba terapi ini buat barang-barang mereka? Haha, Suhu. Kalau gue rangkum, intinya yang paling penting itu adalah kasih perhatian. Barang itu bukan cuma benda mati, mereka itu punya energi yang bisa berubah. Dengan terapi yang tepat dan kasih sayang, barang bisa bangkit, bisa punya semangat dan terbang tinggi. Jangan pernah anggap remeh. Setiap barang punya potensi buat jadi lebih baik kayak kita juga. Yang penting itu niat, ketekunan, dan percaya bahwa setiap langkah kecil bisa bikin perubahan besar. Wow, luar biasa banget Bu. Jadi intinya, kasih perhatian yang penuh, jangan remehkan barang-barang kita, dan percaya mereka punya potensi untuk berubah. Ini bukan cuma buat barang, tapi juga buat kita kan? Kadang kita juga butuh pijat batin supaya bisa terbang tinggi lagi. Bu, bisa nggak sih lu kasih satu tips terakhir yang bisa langsung dipraktekin sama pendengar buat barang mereka? Siap, Suhu. Jadi, tips terakhir dari gue adalah coba deh buat barang lo merasa nyaman dulu. Pijat pelan-pelan di bagian yang tertekan kayak punggung bawah, pundak, atau leher. Jangan langsung buru-buru ke teknik yang berat. Pijat itu bukan soal kecepatan, tapi soal perasaan. Kalau barang lo merasa nyaman, energi mereka akan mengalir, dan mereka bisa jadi bangkit dengan sendirinya. Gampang kan? Jadi, mulailah ya dari yang ringan dulu, beri mereka kenyamanan dan perhatian dan biarkan mereka mengalir dengan energi positif. Pasti barang-barang lo bisa terbang lebih tinggi. Oke Bu, sebelum kita tutup, ada nggak pesan terakhir yang bisa bikin pendengar lebih semangat dalam menjalani hidup, apalagi buat yang mungkin merasa down? Pesan terakhir gue, Suhu, hidup itu penuh dengan tantangan, sama kayak barang-barang yang kita rawat. Terkadang kita merasa down, tapi dengan sedikit perhatian dan kasih sayang, kita bisa bangkit lagi. Jangan takut untuk mencari energi dalam diri kita, baik untuk diri sendiri atau barang yang kita cintai. Ingat, setiap perubahan dimulai dari langkah kecil, dan dengan niat yang baik, kita bisa mengubah apapun. Jadi, ayo mulai hari ini, kita terbang lebih tinggi bersama. Wow Bu, itu pesan yang sangat kuat dan penuh semangat. Jadi, buat teman-teman yang dengerin, mulai dari langkah kecil, beri perhatian dan jangan pernah takut untuk bangkit. Terima kasih banyak Bu Gilang untuk berbagi ilmu dan cerita-cerita kocak yang bikin kita semua ketawa. Semoga pendengar bisa terus terbang lebih tinggi, baik itu buat diri sendiri atau barang-barang yang mereka sayangi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu cara membangkitkan semangat mereka. Sampai ketemu di episode selanjutnya.